Shalom, shalom saudara-saudari terkasih. Harapan saya, semoga saudara-saudari terkasih selalu ada di dalam kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Filipi pasal 3 ayat 17 dan 18 dan seterusnya, orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa tuh seteru, saudara-saudari? Seteru adalah musuh, atau kita membuat musuh dengan Kristus. Yesus telah mati di kayu salib, dan Dia menebus dosa kita, dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya. Dia melepaskan segala kemuliaan dan kebesarannya, dan mau datang ke dunia untuk kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita merupakan milik Dia sepenuhnya. Sehingga kita pun harus berjuang. Apa perjuangan kita di dunia ini? Kita harus menyalibkan daging kita, melepaskan segala hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, menyalibkan daging itu bukan proses yang gampang. Kenapa, saudara-saudari? Karena kita melihat segala sesuatu dengan mata kita. Dan untuk menyalibkan segala keinginan-keinginan kita bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kita terus berjuang, saudara-saudari. Kita terus berjuang karena kita tahu salib Yesus itu, kita ada karena anugerah ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berjuang untuk tidak terikat dengan hal-hal apapun di dunia ini. Kita berusaha melepaskan apa yang tidak berkenan di dunia ini dari kehendak Tuhan. Dan itu kita lakukan sampai saat mata kita tertutup dan kita menghadap kepada hadirat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setiap hidup kita, setiap yang kita lakukan di dunia ini harus mempunyai dampak bagi kemuliaan Tuhan. Agar setiap orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dapat mengenal Dia. Dan bahkan bukan saja mengenalnya sebagai Tuhan, tapi dia melakukan dan menyukakan hati Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Dan kita berusaha menjadi orang-orang yang juga Tuhan suka dengan segala perbuatan kita, perkataan kita. Dan hal-hal itu sungguh-sungguh membuat Dia bahagia. Sehingga Dia melihat kita sebagai suatu keindahan di matanya. Kita harus bersyukur bahwa setiap hari kita dijaga dengan berkat dan kemurahan-Nya. Dia memberi kita setiap hari makanan yang secukupnya. Dia memberi kita harapan-harapan yang tidak pernah Dia ingkari.
janjinya tetap ada, janjinya tetap setia, dulu, sekarang, dan akan tetap sampai selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, jika Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia, dengan segala perkara, dengan segala persoalan, dengan setiap sakit penyakit kita, maka kita harus mengucap syukur bahwa Dia punya rencana dalam hidup kita masing-masing, dalam segala kondisi kita yang mungkin tidak menyenangkan bagi tubuh kita. Tapi bagi Tuhan itu menyenangkan. Biarlah namanya yang dipermuliakan. Biarlah apapun yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita menjadi indah pada waktunya. Saudara-saudari, apalagi yang kita pertahankan di dunia ini, kita harus sadar bahwa kita hidup harus sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Kita lepaskan semua cara-cara dunia. Kita harus melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jangan sampai kita terlambat, saudara-saudari terkasih. Jangan sampai kita menyesal setelah kita mati dan kita hidup di dalam kekekalan. Kita menyesal, sedangkan penyesalan itu selalu terlambat. Marilah pada saat kita hidup di dunia ini, saat ini, detik ini, kita merubah segala hal. Kita bertanya pada Roh Kudus, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan saya jamin, Dia pasti akan mengarahkan hidup kita, hidup saudara-saudari, dan hidup saya kepada apa yang Dia tentukan, yang Dia tetapkan dari semula. Dia telah mengenal kita, saudara-saudari. Dia telah mengenal kita bahkan dari dalam kandungan ibu kita. Dia telah merancangkan setiap rancangan-rancangan yang indah untuk hidup kita. Dan marilah kita berusaha menyenangkan hatinya dengan cara hidup kita yang semakin hari semakin mengenakan cara hidup Kristus. Dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita yang hidup. Allah yang sungguh mengerti setiap persoalan kita. Karena Dia tahu, Dia pernah datang, Dia pernah menjadi manusia, dan Dia mengenal apa arti dari penderitaan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita saling mendoakan. Kita saling memberi motivasi yang benar. Kita memberi dukungan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup berkenan dan menyenangkan hatinya. Saudara-saudari terkasih, dalam segala keadaan, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.